Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desel Pani dari Prodi Ekonomi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis aliran kas untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Baiklah, langsung saja yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian analisis aliran kas. Uang tunai atau kas merupakan saldo sisa dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang berasal dari periode-periode lalu. Arus kas bersih atau net cash flow mengacu pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar periode berjalan. Ukuran arus kas mengakui arus masuk saat kas diterima walaupun belum dihasilkan, dan mengakui arus kas keluar saat kas dibayarkan walaupun beban belum terjadi. Laporan arus kas melaporkan ukuran arus kas untuk 3 aktivitas utama dalam bisnis, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Secara umum, informasi arus kas membantu kita dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, membayar dividen, meningkatkan kapasitas, dan mendapatkan pendanaan. Informasi kas juga membantu kita untuk menilai kualitas laba dan ketergantungan laba pada estimasi dan asumsi tentang arus kas dan relevansinya untuk laporan keuangan. Analisis aliran kas merupakan alat analisis keuangan untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada bank selama periode waktu tertentu yang dikelompokkan dari kegiatan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan aliran kas adalah laporan yang dikembangkan berdasarkan pada prinsip kas, di mana semua transaksi akan dicatat bila terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar. Analisis aliran kas sangat penting bagi pihak manajemen keuangan untuk mengetahui aliran kas tersebut dan kemana kas tersebut digunakan. Sedangkan bagi perusahaan, digunakan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan kas sekaligus untuk menilai tingkat likuiditasnya agar tetap terjaga. Kemudian tujuan dari analisis aliran kas. Tujuan analisis aliran kas adalah untuk menaksir kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Ada beberapa situasi di mana perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang bagus ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya karena tidak mempunyai kas yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajibannya tersebut. Selanjutnya yaitu sumber dan penggunaan arus kas. Sumber dan penggunaan arus kas merupakan laporan perubahan yang menggambarkan perubahan kas pada satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber kas dan penggunaannya. Nah, untuk sumber aliran kas sendiri terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu laba bersih atau net income, yang kedua penurunan dalam aset, yang ketiga peningkatan dalam liabilitas, yang keempat penyusutan dan biaya non-kas lainnya, dan yang kelima penjualan saham. Sedangkan untuk penggunaan aliran kas juga terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu rugi bersih atau net loss, yang kedua peningkatan dalam aset, yang ketiga penurunan dalam liabilitas, yang keempat pembayaran dividen, dan yang kelima pembelian kembali saham. Selanjutnya yaitu klasifikasi aktivitas aliran kas. Aktivitas aliran kas dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan
entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, untuk arus kas masuk, berikut contoh transaksi yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu penerimaan dari penjualan barang atau jasa, yang kedua penerimaan dari piutang bunga, yang ketiga penerimaan dividen, yang keempat penerimaan refund dari supplier. Sedangkan untuk arus kas keluar, contoh transaksinya yaitu yang pertama pembayaran gaji karyawan, yang kedua pembayaran kepada pemasok barang, yang ketiga pembayaran klaim, dan yang keempat pembayaran biaya operasi. Yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing activities. Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Aktivitas ini meliputi aset yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Seperti halnya aktivitas operasi, aktivitas investasi juga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua adalah aktivitas investasi atau investing activities. Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Aktivitas ini meliputi aset yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sama seperti aktivitas operasi, aktivitas investasi juga digolongkan menjadi dua, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, untuk contoh arus kas masuknya yaitu pertama penerimaan penjualan aset tetap, yang kedua penjualan surat berharga, dan yang ketiga penagihan pinjaman. Sedangkan untuk arus kas keluar, contoh transaksinya misalkan satu pembayaran untuk mendapat aktiva tetap, yang kedua pembelian investasi jangka panjang, dan yang ketiga pemberian pinjaman pada pihak lain. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau financing activities. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas untuk mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas pendanaan juga digolongkan menjadi dua, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, untuk arus kas masuk yang pertama penerimaan kas dari penerimaan penerbitan saham, dan penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, hipotek, dan lain-lain. Sedangkan untuk arus kas keluar, yang pertama ada pembayaran untuk utang yang dipinjam, dan yang kedua pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan arus kas. Untuk menyusun laporan arus kas, terdapat dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct cash flow. Metode langsung dilakukan dengan menggolongkan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Pada metode ini, penyusunannya dilakukan sesuai dengan kas. Penggunaannya, kita harus melaporkan berbagai kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pendanaan. Yang kedua yaitu metode tidak langsung atau indirect cash flow. Metode tidak langsung dilakukan sesuai dengan laporan laba rugi dan neraca. Melalui metode ini, baik itu laba atau rugi harus sesuai dengan kas. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan aliran kas. Terdapat dua cara dalam menghitung aliran kas.
Yang pertama yaitu kas masuk bersih sama dengan EAT ditambah penyusutan. EAT atau Earning After Tax merupakan laba bersih setelah pajak yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Laba bersih setelah pajak ini didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan tarif pajak. Perhitungan ini berlaku bagi bisnis atau usaha yang dibiayai dengan modal sendiri tanpa adanya pinjaman atau hutang dari tempat lain. Yang kedua yaitu kas masuk bersih sama dengan Earning After Tax ditambah penyusutan ditambah bunga. Perhitungan ini digunakan jika bisnis atau usaha dibiayai dengan modal dari pinjaman pihak lain. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis aliran kas milik PT Surya Citra Media periode 2010 dan 2011. Nah, sebelumnya di sini saya menampilkan laporan laba rugi milik PT Surya Citra Media. Dapat kita lihat di tahun 2010, PT Surya Citra Media memperoleh laba bersih senilai Rp530.127.428. Sedangkan di tahun 2011, laba bersih yang diperoleh yaitu senilai Rp912.587.591. Nah, itu artinya PT Surya Citra Media berhasil meningkatkan nilai laba bersihnya dari tahun 2010 ke tahun 2011. Selanjutnya yaitu laporan arus kas untuk aktivitas operasi. Nah, di tahun 2010, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu senilai Rp688.684.643. Sedangkan di tahun 2011 yaitu senilai Rp922.817.944. Arus kas operasi perusahaan menghasilkan nilai yang positif dengan jumlah yang besar. Itu artinya operasi perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup besar pula. Kemudian yaitu untuk arus kas bagian aktivitas investasi. Nah, dapat kita lihat di sini kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berjumlah minus. Maksudnya, perusahaan menggunakan dananya untuk melakukan pengembangan usaha. Berdasarkan data di samping, dapat kita lihat Surya Citra Media memperoleh aset tetap sebesar Rp22.079.393 untuk tahun 2010 dan di tahun 2011 memperoleh aset tetap sebesar Rp32.440.452. Selanjutnya yaitu laporan arus kas untuk aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan Surya Citra Media bernilai negatif karena disebabkan oleh pembayaran dividen kas. Hal ini bagus karena investor akan mendapatkan dividen dari perusahaan dan dividen tersebut berasal dari laba bukan dari hutang. Sedangkan bila arus kas dari aktivitas pendanaan bernilai positif, biasanya perusahaan melakukan kegiatan yang akan menambahkan total arus kas pendanaan karena melakukan pinjaman dari bank dan melakukan penerbitan saham baru. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung aliran kas bebas. Menghitung aliran kas bebas penting bagi suatu perusahaan karena aliran kas bebas merupakan faktor penting dalam menentukan sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Karena kas merupakan darah bagi perusahaan. Nah, untuk menghitung arus kas bebas sendiri, rumusnya yaitu arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan belanja modal atau capex. Nilai capex dapat digantikan dengan nilai perolehan aset tetap di aktivitas arus kas investasi.
Total arus kas bebas yang positif dapat membuat perusahaan mampu membayar kewajibannya dan membagi dividen atau membeli kembali saham perusahaannya. Selanjutnya, saya akan mencoba menghitung aliran kas bebas milik PT Surya Citra Media tahun 2010 dan 2011. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi Surya Citra Media di tahun 2010 yaitu senilai Rp688.684.643 dikurangi dengan belanja modal atau capex yang digantikan dengan nilai perolehan aset tetap di aktivitas arus kas investasi yaitu senilai Rp29.393 yang hasilnya yaitu Rp686.605.340. Sedangkan di tahun 2011 jumlah arus kas dari aktivitas operasi yaitu senilai Rp927.817.944. Selanjutnya yaitu menghitung aliran kas bebas Surya Citra Media tahun 2011. Nilai total arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2011 yaitu senilai Rp927.817.944 dikurang. Di sini saya mengalami. Selanjutnya yaitu menghitung aliran kas bebas milik PT Surya Citra Media di periode 2011. Nah, jumlah arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2011 yaitu senilai Rp927.817. Salah. Selanjutnya yaitu arus kas bebas Surya Citra Media di tahun 2011. Jumlah arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2011 yaitu senilai Rp927.817.944 dikurang nilai belanja modal atau digantikan dengan nilai perolehan aset tetap di aktivitas arus kas investasi yaitu senilai Rp3.2.440.452 yang hasilnya yaitu Rp895.377.492. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa hasil aliran kas bebas di tahun 2010 dan 2011 bernilai positif. Apabila arus kas bebas yang bernilai negatif, itu dapat menyebabkan perusahaan mengalami financial distress. Artinya, perusahaan secara garis besar operasinya tidak dapat menghasilkan laba karena jumlah ekspansi yang terlalu besar dan jumlah aktivitas operasinya yang negatif. Maka tidak heran jika jumlah arus kas bebas yang negatif, maka perusahaan akan mencari dan dari luar operasinya seperti melakukan red issue atau penerbitan saham baru ataupun penambahan hutang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.